Halo, pejuang PTKIN 2025. Siapa nih di sini yang bercita-cita masuk PTKIN favoritnya? Masuk PTKIN memang penuh tantangan, tapi mulai sekarang kalian jangan khawatir lagi karena kami di sini punya solusinya yang akan membuat perjalanan kalian menuju ke sana menjadi lebih mudah. Jadi selain kalian mendapatkan berbagai macam fasilitas seperti modul ajar, e-book, rekaman Zoom, tryout, kuis, konsultasi Zoom. Nah, kalian di sini juga mendapatkan ekstra bonus berupa file kumpulan soal-soal asli UMPTKN tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada berbagai macam file soal-soal UMPTKN asli dari tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 juga ada. Jadi, jangan ragu lagi buat daftar di bimbel kita karena pasti kami bimbing lolos UMPTKN 2025 dengan berbagai macam fasilitas yang lengkap dan juga banyak bonusnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari terkait latihan soal pada mata pelajaran Al-Quran Hadis pada pertemuan kedua. Langsung saja ini biar tidak lama-lama. Ya, sebagaimana kebiasaannya, soal pertama akan saya baca, dan soal-soal selanjutnya saya akan meminta teman-teman untuk membaca dan menjawab terkait jawaban tersebut sesuai kepercayaan diri teman-teman. Ya, baik, yang pertama, pada saat bertamu ke rumah kakeknya, Syauqi berbincang dengan kakeknya. Kakeknya memberikan pesan kepada Syauqi tentang kejujuran. Kakeknya berpesan bahwa jujur merupakan perilaku terpuji yang dianjurkan untuk selalu dimiliki oleh seluruh umat manusia. Karena dengan perilaku jujur ini, seseorang dapat dipandang sebagai seseorang yang baik dan dapat dipercaya di segala kondisi. Bahkan sahabat Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq dikarenakan ia jujur dalam mengakui kebenaran Mi'rajnya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Begitu pentingnya perilaku jujur ini hingga dalam hadis Nabi mengatakan an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisiddiqi fa innahu ma'al birra wa huma fil jannah. Yang artinya dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wajib atasmu berlaku jujur karena jujur itu bersama kebaikan dan keduanya di surga. Berdasarkan pernyataan di atas, perilaku apakah yang berlawanan dengan sifat jujur? Ini mungkin eh, pertanyaannya sangat mudah ya. Itu soalnya sudah saya share, mungkin teman-teman dari slide ini tidak kelihatan ya tulisan Arabnya. Ini sudah saya perbesar dari pertemuan sebelumnya. Nah, baik, lanjut ke soal. Berdasarkan pernyataan di atas, perilaku apakah yang berlawanan dengan perilaku jujur? Perilaku jujur ini kalau dalam bahasa Arab disebut juga sifat asidik, sidik. Eh, bisa disebut juga ya sidik. Bahasa Arabnya sidik. Lah, ini perlawan dari sifat sidik atau jujur itu adalah suka berbohong. Apa bahasa Arab dari suka berbohong? Dari suka berbohong adalah kizib. Ini mungkin sudah teman-teman sudah banyak eh, mengetahui amanah ini dapat dipercaya, ghadab ini mudah marah, kizib itu suka berbohong, hasud ini iri atau dengki, sidik itu jujur itu sendiri. Maka lawan dari sifat jujur adalah kizib. Ya, selanjutnya soal yang kedua, silahkan Kak Nisa. Ada Kak Nisa? Halo Kak Nisa ada? Silahkan seperti biasa teman-teman menjawab pertanyaan di kolom komentar boleh. Halo Kak Nisa, ada atau tidak? Suara saya jelas kan ya? Jelas, Kak. Oh ya, sip. Iya, Kak, Kalau ada. ada Kak Nisa? Ada, Kak. Maaf tadi. Ya, 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 enggak apa-apa, santai saja. Ya, silahkan soal nomor 2 dibaca. Oh iya, Pak Dudung adalah salah satu kandidat calon DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana kandidat lainnya, Pak Dudung gencar melakukan kampanye ke berbagai daerah lingkup pemilihannya. Dalam melakukan kampanyenya, Pak Dudung menyasar semua kalangan baik kalangan buruh, petani, hingga tokoh masyarakat, dan publik figur sekalipun. Pada saat bertamu kepada Kiai Jidan, dia mendapat pesan bahwa dalam melakukan kampanye jangan sampai menjelekkan kandidat lainnya sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Kiai Jidan menambahkan bahwa perilaku buruk kepada orang lain dapat menghilangkan amal ibadah yang telah kita kumpulkan.
Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi Muhammad dalam hadisnya yang berbunyi, maaf Kelihatan atau Kak, nggak tidak? jelas. Tidak kelihatan. Oh iya, tidak apa-apa wis. Padahal sudah besar ya. Ya tidak apa-apa wis. Langsung saja. Berdasarkan uraian di atas, perilaku apakah yang dijelaskan dalam hadis tersebut? Saya bacakan hadisnya ya. Iya, Kak. Iyakum wal hasadu fa innal hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatabi. Artinya sudah paham? Cepat ya. Ya, artinya itu begini. Iyakum jagalah dirimu wal hasadu dari perilaku hasad. Fa innal hasadu karena sesungguhnya perilaku hasad itu yakulul hasanati dapat memakan amal kebaikan kama takulun narul hatabi sebagaimana api memakan kayu bakar. Bisa dipahami hadisnya? Bisa, Kak. Ya, baik. Gimana teman-teman? Ada dari Mbak Nisa sendiri, apa jawabannya menurut Mbak Nisa? C. Benci kepada orang lain. Ya, sip. Teman-teman sudah juga banyak yang jawab C. Ya, jawabannya benar C. Karena hasad itu artinya adalah benci kepada orang lain. Benci. Ya, lanjut. Silahkan kepada Kak April. Ada Kak April? Halo, Kak April ada? Saat ada pada saat aku sakit, teman-teman sekelasnya menjenguk ke rumah sakit. Mereka membawa berbagai macam makanan dan untuk Agus. Mereka sangat sedih karena Agus tidak bisa mengikuti pembelajaran dan bermain bersama mereka. Ayah Agus merasa bangga karena teman-teman Agus yang baik kepada Agus. Ayah Agus mengapresiasikan kebaikan teman-temannya dan menjelaskan hadis Rasul yang berbunyi masaluhum mu'minina fi ta'adihim wa ta'arahumi wa masaluhum jasadi idza takamin udu ta'a lahu sayin rujasabil haras wal Ayah Agus mengatakan bahwa Rasulullah mengibaratkan hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya muslim dengan muslim lainnya bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Apa gambaran yang dijelaskan dengan oleh hadis tersebut? Gimana, Kak Aprilia? Sudah tahu jawabannya? Masih bingung nggak? Masih bingung? Oh ya, baik. Sebentar. Ya, ini kan hadisnya tentang bahwasanya satu muslim dengan yang muslim yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Mathalul mu'minin fi tawaddirihim wa tarahim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Mathalul jasadi idastaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisahari wal humma. Jadi hadis ini tuh intinya adalah menjelaskan bahwasanya mukmin satu dengan mukmin lainnya dalam hal sukacita, dalam hal bahu-membahu, itu sebagai bagaikan satu jasad atau satu tubuh. Maka kalau kita lihat dari jawabannya, harus kita lihat satu tubuh ya. Intinya adalah masharul jasadi, satu tubuh. Maka jawaban yang menjelaskan bahwasanya
bukan menjelaskan terkait satu tubuh, itu dapat dicoret terlebih dahulu. Triknya di sini ya. Jadi jawaban A itu ibarat anggota tubuh, ini salah. Jawaban B itu ibarat anggota tubuh juga, maka jawabannya juga salah. Yang C, muslim dengan muslim lainnya ibarat satu tubuh, ini satu tubuh, berarti bisa dipertimbangkan. Terus yang D, muslim dengan muslim lainnya ibarat dua tubuh, ini sudah jauh dari konteks. Yang E, muslim dengan muslim lainnya ibarat satu tubuh. Nah, berarti pertimbangan dari jawaban ini ada pada dua jawaban, yakni jawaban C dan E. Dari teman-teman ada yang punya jawaban, silahkan. Jawabannya C atau E. Ini ada yang jawab C, ada yang jawab E. Mbak Sania Ahmad, E bukan C. Ya, E. Dari teman-teman ada yang C, ada yang E. Silahkan dari Mbak siapa tadi? Tidak apa-apa, dijawab saja. Sudah saya jelaskan tadi kan, artinya itu intinya bahwasanya eh, antara mukmin satu dengan mukmin lainnya itu ibarat satu tubuh. Dari Mbak Sania gimana? Jawabannya menurut Mbak Sania saja. Tidak apa-apa, santai saja. Salah tidak akan masuk neraka. Halo Mbak Sania, masih ada? Iya, Kak. Ya. Gimana jawabannya C atau E? Kak. Ya, baik. Jawaban yang benar adalah E. Karena poin di sini adalah adanya matharul jasadi idastaka minhu udun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Di sini, bisahri wal humma. Ketika demam itu sama-sama merasakan demam. Jadi ketika satu muslim sakit, yang lain juga ikut sakit. Oh, ini jawabannya yang salah. Ya, jawabannya sebenarnya E. Mohon maaf. Ya, lanjut. Soal nomor 4, silahkan. Bentar. Silahkan Kak Sigit. Ada Kak Sigit? Ya, Kak. Ya, silahkan. Pada saat perjalanan menuju musola, Tobib melihat tetangganya sedang adu cekcok dengan petugas pengirim paket. Petugas pengirim paket tidak terima atas tindakan tetangga tersebut yang membanting paket karena tidak sesuai dengan pesanannya. Melihat fenomena ini, Tabib melerai keduanya dan berusaha memberikan penjelasan agar keduanya dapat rukun kembali. Tabib menjelaskan hadis Nabi yang berbunyi, gak kelihatan. Tak bacakan ya hadisnya. Pelan-pelan kok. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahqiruhu. Sudah paham? Masih bentar. Sebenarnya ini bentar. Siapa tadi Kak Sigit tahu jawabannya atau enggak? Ya, apa saja hal yang kadang dalam hidup. Bingung, Kak? Bingung ya, kita bahas sama-sama. Soalnya memang mata pelajaran yang kita pelajari ini adalah Al-Quran dan hadis, dan tentunya pada soalnya itu pasti ada dalil Al-Quran maupun hadis. Sehingga teman-teman sebenarnya memang harus menguasai terhadap mata pelajaran bahasa Arab juga. Tapi santai saja. Kita di sini juga sama-sama bersajar, dan saya akan memberikan beberapa trik bagaimana mengerjakan soal-soal seperti ini meskipun tidak terlalu bisa bahasa Arab. Sebenarnya saya juga tidak terlalu bisa bahasa Arab, tapi ini ada triknya sebenarnya. Ya, kita bahas di sini. Pertanyaannya adalah apa saja hal-hal yang dilarang dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat berdasarkan hadis di atas. Hadisnya berbunyi, Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdzibuhu wa la yahkiruhu. Artinya kan kurang lebih begini, Al-muslimu akhul muslimi. Muslim satu itu adalah akhun. Akhun itu adalah saudara dari muslim lainnya. Layat limuhu, ya layat limuhu. Layat limu ini kan kata dasarnya adalah dolim. Berarti tidak diperbolehkan antara satu muslim dengan satu muslim yainah itu dolim. Nah,
Ada satu kata yang sudah kita ketahui, dolim. Dolim ini ada di poin A. Berarti jawaban yang tidak memiliki poin A itu kita coret terlebih dahulu. Berarti jawaban B dan E itu tidak masuk dalam kriteria jawaban. Kemudian wala yakhdhuluhu. Yakhdhuluhu ini adalah menghinakan. Khoda. Menghinakan. Berarti tidak boleh menghinakan muslim yang lainnya gitu, karena saudara. Jadi A dan E ini adalah masuk. Oh, yakhdhuluhu itu artinya menelantarkan ya, menelantarkan. Berarti A dan E ini masuk dalam kategori jawaban yang benar. Jadi poin yang tidak memiliki poin A dan E bisa dicoret. Berarti poin A itu dicoret. Berarti tinggal jawabannya lendak C sama D ya. Lanjut, wala yakdzibuhu, dan tidak boleh kadzib. Kadzib ini tidak boleh tidak boleh berbohong. Kadzib di situ kan ada kadzib. Berarti jawabannya A, E sama F. Yang punya A, E, F itu C sama D. Berarti kita tinggal menentukan yang terakhir, walayah kiruhu. Walayah kiruhu ini artinya adalah menghinakan. Berarti jawabannya A, E, F, H. Berarti jawabannya C. Sebenarnya ada cara lain, mungkin teman-teman kan ini tidak tahu arti hadisnya. Jadi teman-teman yang tahu saja, layat limuhu, layak duluhu, layak dibuhu, layak kirhu. Mungkin yang sudah tidak asing bagi teman-teman adalah kata layat limuhu dengan kata layak dibuhu. Dolim dan kadhib. Jadi A sama F kan yang tidak asing dengan kata-kata ini. Sebenarnya dalam susunan jawaban UMPTKIN itu pasti abjadnya itu pasti urut A, E, berarti mulai A, E, F, H begitu. Sedangkan di dalam jawaban D itu mulai E, F, C, A. Ini jawabannya tidak urut dan pasti salah. Sebenarnya triknya ada di situ. Jadi sebenarnya tadi kalau teman-teman sudah menyimak mulai awal, sebenarnya sudah tahu jawabannya kalau jawabannya itu C. Saya saja sebenarnya tidak mengetahui secara pasti arti dari layah kiruhu, jujur saja ya. Sebenarnya saya juga tidak tahu arti spesifik dari kata layah kiruhu. Karena saya sudah terbiasa mengerjakan soal seperti ini, ya sudah kelihatan sebenarnya kalau jawabannya itu C. Karena di poin D saja itu abjadnya sudah tidak urut gitu. Ya, mungkin itu saja trik dari mengerjakan soal seperti ini. Kalau sudah terbiasa, sebenarnya gampang-gampang saja. Ya, selanjutnya. Oh ya guys, di sini aku mau memperlihatkan peserta bimbingan belajar kita di PTKIN Info. Nah, dari misalnya sendiri, para peserta UMPTKIN yang telah berjuang buat menghadapi UMPTKIN. Di sini mereka sangat aktif dalam mengerjakan salah satu program tryout kita. Oh iya guys, di bimbel kita membahas segala materi yang akan diujikan di UMPTKIN 2025. Mulai dari materi bahasa Arab, fikih, pengenalan matematika, sejarah Islam, bahasa Indonesia, peran gambar, bahasa Inggris, penerapan kuantitatif hingga Quran hadis. Nah, di sini adik-adik bisa lihat sendiri berbagai macam fasilitas seperti modul ajar. Nah, adik bisa lihat sendiri di sini modul ajarnya ya. Nah, di sini lengkap banget, berbagai macam materi bisa kalian pelajari buat menaklukkan soal-soal UMPTKIN. Selain itu, jika kalian tidak bisa hadir, kalian juga bisa menonton rekaman Zoom-nya. Nah, di sini kalian bisa menonton berbagai macam rekaman kelas, live kelas melalui Zoom di beberapa pertemuan sampai Juni pelaksanaan UMPTKIN dimulai. Bimbel kita terdiri dari berbagai macam mentor guys, dari berbagai kampus PTKIN top. Misalkan ada yang dari UIN Sunan Jati, bahkan ada yang dari kampus umum, PTN umum seperti Universitas Hasanuddin, ada yang dari Universitas Airlangga, dari UIN Jember, dan salah satu dari kampus UIN top yaitu UIN Syarif Hidayatullah, UIN Sunan Ampel, ada dari Universitas umum seperti Universitas Siliwangi, ada yang dari UIN Said Tulungagung, dan bahkan ada yang dari UIN Sunan Kalijaga hingga UIN Jember. Jadi jangan ragu lagi buat kalian yang mau mengikuti bimbel kita ini, segera daftar karena kalian bakal dibimbing oleh mentor kita yang keren dan kece-kece yang mahir di bidangnya masing-masing dan siap membimbing kalian belajar untuk mempersiapkan UMPTKIN 2025. Di sini ada beberapa bukti dokumentasi bersama siswa bimbel UMPTKIN
yang sedang memegang kartu ujian UMPTKIN. Nah, di sini salah satu beberapa banyaknya peserta bimbel kita yang mengikuti UMPTKIN 2025. Bisa dilihat sendiri di sini ada banyak sekali, puluhan peserta hingga ratusan yang kami bimbing siap buat lolos UMPTKIN, dan ini hanya sebagian kecilnya saja. Masih ada banyak yang lainnya. Jadi buat kamu yang mengikuti bimbel kita, sekarang hubungi WA kami di 0898 0784 433. Ini ada beberapa testimoni siswa bimbel kita ya. Nah, ada yang lulus di UIN Sumatera Utara Medan, jurusan Ekonomi Islam. Testimoninya, Alhamdulillah Kak, saya lulus pilihan 1. Terima kasih ya Kak atas bantuan dan bimbingannya dalam menghadapi UMPTK ini. Sehat selalu ya Kak. Kemudian ada juga yang lulus di UIN Sunan Ampel Surabaya, lulus di UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid, ada yang lulus di UIN Salatiga, ada yang lulus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada yang lulus di UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Wali Songo Semarang, dan juga di UIN Raden Fatah Palembang. Dan masih banyak lagi testimoni-testimoni yang bisa kita berikan. Jadi tunggu apa lagi? Silakan adik-adik pejuang UMPTKIN, persiapkan belajar kalian dari sekarang, karena UMPTKIN makin dekat. Jadi kalian harus ekstra belajar dari sekarang untuk bersaing di saingan kalian di UMPTKIN 2025. Silahkan langsung ikuti bimbel kita, langsung hubungi tim panitia PTKIN Info di WA admin 0898078443. Oke, ditunggu. Soal nomor 4, silahkan Kak Melani. Ada Kak Melani? Halo, Kak Melani ada? Halo? Ya, sebelum itu mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya dari pembahasan soal-soal 1 sampai 4 tadi. Silahkan. Ada yang dihubungkan mungkin? Belum, Kak. Masih Belum. paham, insya Allah. Alhamdulillah. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Wah, nggak ada Pak, saya masih muda. Ya, selanjut. Silahkan Mbak Melani ada? Ya, selanjut saja mungkin ada kepentingan lain. Silakan Mas Fuad. Ada Mas Fuad? Ini kok dari absennya 19, yang hadir cuma 18 ya. Yang enggak masuk berarti ini. Cuma absen saja. Ada Mas Fuad? Halo Mas Fuad? Ya, yang ada saja ya. Silahkan Mbak Sani Ahmad ini sudah belum? Belum ya? Belum, Kak. Ya, silahkan Mbak Sania. Dalam acara imtihan di pondoknya, Syahrul diminta untuk mengisi acara dengan berpidato. Panitia imtihan meminta Syahrul untuk berpidato dengan tema Rukun Itu Indah. Sebagai seorang yang dikenal ahli dalam bidang pidato, Syahrul menyiapkan pidatonya dengan membuka kitab-kitab yang telah ia pelajari. Dalam sebuah kitab yang ia buka, ia menemukan hadis Nabi yang berbunyi, La yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Apa makna dari hadis tersebut? Jawabannya tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiami saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari. Teman-teman, ada jawaban lain? Ya, semuanya jawab B. Ya, baik, kita bahas ya bersama-sama. Nah, sebenarnya dari soal ini itu ada satu trik juga yang mungkin kalau teman-teman jeli ya, sudah kelihatan jawabannya. Ya, di sini soalnya adalah apa makna dari hadis tersebut. Jadi intinya hanya menanyakan makna dari hadis yang ada. Hadisnya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Nah, di sini
semuanya itu menjelaskan tentang larangan ya, dilarang. Jadi la yahillu itu tidak dihalalkan. Jadi yang tidak menjelaskan terkait jawaban tidak menghalalkan itu bisa dieliminasi terlebih dahulu. Jadi jawaban A, B, dan D itu bisa dieliminasi. Jadi jawabannya cuma C sama E, antara C sama E. La yahillu li muslimin ayyah jura akhahu fauqa thalathin. Nah, di sini ada terkait angka atau ya terkait angka, terkait bilangan fauqa thalathin. Ini kalau kita jeli, sebenarnya jawabannya sudah kelihatan. Di sini kan yang jawaban C tidak dihalalkan memfitnah sesama muslim dengan tanpa 3 orang saksi. Terus yang E, tidak dihalalkan bagi seorang muslim mendiami saudara sesama muslimnya lebih dari 3 hari. Nah, di sini kan fauqa thalathin, lebih dari 3. Tiganya 3 apa? Karena di sini ayah jura akhahu, mendiami saudaranya berarti. Kalau di C kan hanya memfitnah sesama muslim. Tidak ada kalimat li muslimin, adanya akhahu. Berarti artinya ini adalah mendiami saudaranya lebih dari 3 hari. Maka jawabannya yang benar adalah E. Benar, jadi dari jawabannya Mbak Sania tadi benar. Di sini apakah ada yang kesulitan terkait penjelasan saya? Silakan teman-teman, mungkin ada, kalau ada kesulitan. Gimana? Apa sudah paham semua? Insya Allah paham, Kak. Insya Allah Paham, paham. Kak? Ya Allah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman mungkin yang paham ini sudah terbiasa ya dengan bahasa Arab. Teman-teman yang lain mungkin ada yang tidak terbiasa dengan bahasa Arab. Ya, saya rasa kalau diem itu biasanya sudah paham ya. Ya, lanjut. Silahkan eh, Mas Rosid sudah baca belum ya? Silahkan Mas Rosid. Ada Mas Rosid? Halo, Mas Rosid. Ya, saya ganti wes. Di sini ada yang muncul Mbak Alena Sahila. Halo, Mbak Alena Sahila ada? Iya, ada. Ya, silahkan. Dalam kesempatan khutbah Jumat, Ustadz Rizal selalu Ustadz Rizal selaku khotib berpesan kepada seluruh hadirin untuk menjauhi sifat-sifat yang tergolong dalam kategori penyakit hati. Ustadz Rizal menjelaskan bahwa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik lainnya, karena penyakit hati dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya dan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ustadz Rizal mengutip firman Allah yakni wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Berdasarkan ayat tersebut, apakah akibat yang timbul dari adanya penyakit hati dalam diri manusia? Eh, Jawabannya C. Ya, dari Mbak Alena jawabannya C. Dari teman-teman lain mungkin ada yang ingin menjawab, silakan di kolom komentar. Biasanya rame ini. Tidak usah ragu-ragu. Ya, Mbak Sania Ahmad jawab C. Tidak apa-apa, kita belajar bersama. Yang lain mungkin ada. Tidak usah takut salah, karena kalau terbiasa salah, nanti terbiasa benar juga. Ya, Mbak Nisa jawab C. Yang lain? Ada jawaban lain selain C? Ini ada 18 orang, ada 17 orang lah dengan saya. Masa yang jawab cuma 3? Ya, C, C, C. Ya, baik, kita bahas bersama. Di sini pertanyaannya adalah berdasarkan ayat tersebut, apakah akibat yang timbul dari adanya penyakit hati? Ya, di sini poin intinya adalah pertanyaannya
menyangkut terkait ayat yang dipaparkan dalam soal ini. Sehingga teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa arti dari ayatnya tersebut. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya itu punya penyakit, fazadathum, maka bertambahlah penyakit itu, rijzan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Di mana penyakit tersebut itu dapat menambah kekafiran, menambah penyakitnya terhadap dirinya sendiri, dan wamatu wahum kafirun, dan dia orang-orang yang punya penyakit hati itu akan mati dalam keadaan kafir. Ya, benar, jawabannya adalah C. Sebenarnya dari soal ini juga ada beberapa kata yang sudah maklum dari teman-teman, mungkin kalau biasa eh, berlatih bahasa Arab ini banyak kata yang maklum seperti ini. Wa matu wahum kafirun. Di akhir ayatnya itu wa matu wahum kafirun. Matu itu kan artinya mati. Karena ini alladina maka wa matu. Maka artinya kan sebenarnya wa matu dan akan mati. Siapa yang akan mati? Alladina, orang-orang banyak itu wahum kafirun. Mereka akan menjadi kafir. Sebenarnya ini poin dari ayat itu sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah teliti terhadap soal-soal yang ada, saya rasa tidak akan kesulitan untuk menjawab soal-soal seperti ini. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan, Kak, sulit Kak soal-soalnya Kak? Apakah dirasa sulit atau gampang? Saya rasa gampang sih kalau teman-teman bisa menjawab. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita kali ini sebelum kita lanjut soal selanjutnya? Halo? Ada yang ditanyakan? Belum, Kak. Belum. Belum, Oke. Kak. Oke, kita lanjut ya. Kalau mau tanya, enggak Sudah ada, apa-apa, Kak, langsung paham. potong saja. Kenapa? Cukup. Ya, baik. Kalau mau tanya, langsung potong saja, enggak apa-apa. Saya enggak terlalu formal-formal kok. Kak mau tanya gitu, enggak apa-apa. Silahkan, selanjutnya soal nomor 7. Silahkan, siapa ya? Silahkan Kak Nadine Aminasya. Ada Kak Nadine? Halo Kak Nadine, ada? Iya, Kak, ada, Kak. Ya, silahkan. Ketika selesai mengikuti pengajian kitab di pondoknya, Iza mengulang kembali pembelajaran yang telah ia dapatkan sebelumnya. Pada saat mempelajari kitab Nashihul Ibad, ia membaca bab mengenai penyakit hati. Namun pada saat mempelajari bab tersebut, ia kebingungan dan meminta penjelasan kepada ustazahnya. Ustazah membacakan Al-Quran surat At-Taubah ayat 125 yang berbunyi wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadahum rijsan ila rijsihim wa matu hum kafirin. Artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Apa saja penyakit hati yang dapat menjadikan seorang kafir dan diancam dalam keadaan mati kafir? Ya, soalnya ini cukup cukup rumit, silahkan dipikir terlebih dahulu. Santai saja. Teman-teman yang lain silahkan juga mencari jawabannya.
Gimana? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ya, ini ada Kak Alvina, Pak Atin. Mungkin Kak. Ya, yang lain mungkin ada yang ingin menjawab lain? Tidak apa-apa, salah. Santai saja. Lebih baik salah ketika kita belajar daripada salah ketika mengerjakan soal UMPTKIN nanti. Ya, Kak Fuad, insya Allah. Yang lainnya? Kayaknya ya. Baik, teman-teman sudah banyak yang menjawab A. Ya, jawabannya betul A. Kenapa kok A? Kita bahas bareng-bareng. Ini inti dari soalnya adalah terkait penyakit hati. Ya. Jadi kata kuncinya adalah penyakit hati. Hasad, ghadab, iri, ghibah, buruk sangka, dan fitnah ini adalah kesemuanya adalah penyakit hati. Karena berasal dari hati yang kurang baik. Kemudian yang B, iri, adu domba, khianat, baladah, boros, dan fitnah. Ini ada satu sifat yang tidak menunjukkan adanya penyakit hati. Sifat apakah itu? Sifat boros. Karena sifat boros ini bukan termasuk penyakit hati, tapi lebih kepada tindakan buruk. Ya, berarti jawaban B salah. Kemudian yang C, ghadab, namimah, kitman, iri, dan buruk sangka. Nah, ini kesemuanya mungkin secara kasat mata sudah masuk semua, tapi ada satu sifat yang tidak masuk dalam kategori penyakit hati, yakni sifat kitman. Kitman ini adalah lawan dari sifat tablek, ya, lawan sifat dari tablek yang artinya menyampaikan. Jadi kitman ini artinya menyembunyikan. Nah, menyembunyikan ini bukan bagian dari sifat hati, tapi lebih kepada perbuatan buruk. Yang C salah juga. Yang D, adu domba, namimah, sidik, khianat, dan hasad. Ya, kita tanyakan adalah terkait penyakit hati. Di sini ada sidik. Sidik itu artinya adalah jujur. Maka jelas jawaban D salah. Kemudian yang jawaban E, fitnah, buruk sangka, iri, khianat, dan ghadab. Nah, dari hal ini sifat yang tidak sesuai adalah sifat khianat. Karena sifat khianat ini adalah lawan dari sifat amanah. Dan ini bukan termasuk penyakit hati, tapi lebih kepada perbuatan buruk. Ya, jawaban yang benar adalah jawaban A. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan mungkin dari soal ini? Sebelum kita lanjut, kurang 3 soal lagi. Gimana? Ada yang ditanyakan? Mumpung ada sesi diskusi gini, teman-teman manfaatkan, tidak apa-apa. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya carikan, nanti saya jawab di grup. Gitu. Tidak apa-apa, ayo silahkan. Kita di sini tidak ada yang menjadi guru. Maaf, Sama-sama Kak. belajar. Gimana? Ghadab itu apa? Ghadab itu mudah marah, pemarah. Oh, ya, makasih, Kak. Ya, yang lainnya ada? Atau ada yang berbeda pendapat, Kak, ghadab itu bukan pemarah, Kak. Ghadab itu pemurah. Mungkin ada yang gitu. Silakan, tidak apa-apa beda pendapat. Latihan menjadi mahasiswa. Nanti ketika menjadi mahasiswa jangan kaget kalau suka debat-debat kayak kemarin di grup debat. Oh, itu saya sangat bangga itu. Wah, keren. Sebelum jadi mahasiswa sudah senang debat. Mantap itu. Ya, silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut. Silahkan. Sebentar. Siapa ya? Silahkan Kak Alfi Toatin. Ada Kak Alfi Toatin? Ada, Kak. Oke, silahkan. Yusril mengadukan kepada sekolah perihal Nadine yang tidak mau diatur. Yusril mengatakan bahwa Nadine tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Yusril. Padahal Yusril adalah seorang ketua kelas. Yusril mengadukan hal tersebut lantaran korupsi yang ada di kelasnya.
Yusril menilai bahwa Nadine terlalu lurus dan tidak mau tunduk pada atasan. Melihat pengaduan ini, kepala sekolah tidak memanggil Nadine, namun malah menasihati Yusril atas perilaku buruknya kepada kepala buruknya. Kepala sekolah menjelaskan kepada Yusril bahwa dalam hadis Nabi dijelaskan Salatun muhlikatun syuhum muta'un wa huwa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Bagaimana makna dari hadis di atas? Ya, silakan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Ya, silakan. Gimana, Kak? Sudah tahu jawabannya? Mungkin nggak. Ya, mungkin, Kak, ya. Ya, yang Aku lainnya bingung. kenapa? Masih bingung. Ya, enggak apa-apa. Dan lagi kita bahas cara atau triknya ya. Ya, jawabannya rata-rata A. Ya, benar. Jawabannya yang benar adalah A. Sebenarnya ini ada trik lagi. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam mengerjakan soal UMPTKIN, apalagi soal-soal cerita seperti ini, teman-teman itu kalau bisa jangan membaca mulai dari soal pertama. Kalau bisa langsung membaca dari apa inti dari soal tersebut. Biasanya kan ada di bawah ya, bagaimana makna dari hadis atas atau apa faktor yang menyebabkan hadis tersebut atau dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita mengerjakan soal, kita bisa langsung tahu, oh ternyata soal-soal di atasnya itu hanya sebagai pemantik saja atau sebagai penjelas saja. Padahal inti dari pertanyaan itu adalah makna dari hadis di atas. Tapi karena di sini kita belajar bersama, maka harus dibaca mulai dari awal ya soalnya. Ya, di sini kita bahas bersama. Soal pertanyaannya adalah bagaimana makna dari hadis di atas. Jadi ini menanyakan terkait arti atau makna dari hadis. Ya, salahun. Salahun itu artinya apa? Tiga, Yang Kak. tahu? Arti dari Tiga, Kak. salahun ada 3. Maka jawaban yang pasti adalah harus 3. 3. Jadi kalau yang bukan 3 itu salah. 3. Yang B 2, berarti B salah. Yang C 13, oh tambah salah. Yang D 33, tambah salah. Yang E 3. Jadi jawaban antara yang benar adalah antara A sama E. Salatun muhlikatun syuhu muta'um. Nah, di sini antara jawaban A dan E itu perbedaannya adalah pada arti selanjutnya. Yang A 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan. Yang E 3 hal yang membawa pada kemaslahatan. Nah, kalau kita lihat dari, mungkin teman-teman tidak tahu artinya muhlikatun syuhu muta'un ya. Karena ini tidak masyhur arti-arti seperti ini. Tapi kalau kita lihat dari soal di atasnya, dari kalimat di atasnya itu lebih menjelaskan bahwasannya ada sifat buruk, yakni adanya sifat korupsi. Jadi di sini soal ini menjelaskan terkait sifat buruk. Ya, maka sudah pasti hadis di bawahnya itu juga menjelaskan terkait sifat buruk. Maka kalau gampangnya, kalau kita lihat simpelnya, langsung saja berarti jawaban yang benar adalah terkait 3 hal yang membawa terkait pada jurang kebinasaan. Maka jawaban E ini sudah pasti salah. Ya, bisa dipahami nggak? Ini cara cepatnya saja. Tapi kalau teman-teman mungkin sudah tahu artinya, itu gampang. Tapi untuk teman-teman yang tidak tahu artinya, pasti kesulitan. Di sini saya hanya memberikan cara cepatnya. Ya, jawaban yang benar adalah benar. Mana ada yang disulitkan atau ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Gimana? Tidak, Pak. Ya, Belum, tidak. Kak. Belum. Ya, wis. Ya, lanjut biar cepat ya. Soalnya bentar lagi ada mentor lain. Ya, silahkan soal selanjutnya siapa ya? Sebentar. Ini yang namanya Farhan Hafajri, ada nggak? Farha Hafajri. Itu kayaknya mentor selanjutnya, Kak. Oh iya sih ya.
Maaf. Saya tidak hafal namanya. Ya, selanjutnya. Silahkan kepada Mbak Yanti Puspitasari. Ada? Halo Mbak Yanti Iya, Kak. Puspitasari. Ya, silahkan. Ketika liburan, Erik mengajak keluarganya untuk berlibur ke daerah puncak. Erik ingin menunjukkan betapa indahnya malam di puncak dengan gemerlap lampunya dan betapa indahnya pemandangan alam di siang harinya. Ia tak henti mengucap syukur atas kebesaran Allah tersebut. Ia teringat firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun. Apakah perintah yang Allah berikan kepada manusia dalam ayat tersebut? Gimana teman-teman? Ada yang tahu? B, Kak. Ya, B. Ya, benar. Jawabannya adalah B. Ini juga sebenarnya ayat ini sudah mudah dipahami ya, karena ada banyak arti-arti atau ayat-ayat yang sudah masyhur seperti ja'ala lakumul laila wan nahar. Allah itu menjadikan malam dan siang. Kalau kita sudah tahu arti menjadikan malam dan siang, kita cari saja jawaban yang ada unsur jawaban tersebut. Yang A tidak ada unsur malam dan siang. Kemudian yang B ini ada unsur malam dan siang, yang C tidak ada, yang D tidak ada, yang E tidak ada. Ya sudah jelas jawabannya B. Gampangnya begitu saja. Saya tidak akan memberikan cara yang sulit karena saya paham teman-teman mungkin ada yang tidak terbiasa mengerjakan bahasa Arab. Silahkan soal terakhir. Siapa yang bersedia, wis? Saya tidak nunjuk. Silakan siapa yang bersedia? Halo? Izin Kalau baca, ada Kak. yang bersedia, ya silakan, monggo. Setiap akhir pekan, Firman dan ayahnya pergi memancing di pantai selatan. Rutinitas tersebut sudah mereka lakukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Firman dan ayahnya menyukai rutinitas memancing di laut karena selain mendapatkan ikan, mereka juga ingin menikmati keindahan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di laut dijelaskan dalam ayat Al-Quran, surat Al-Jasiyah ayat 65. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrih walitabtaghu min fadlih wala'allakum tashkurun. Apa makna dari ayat tersebut? Ya, silakan teman-teman yang lainnya juga berusaha menjawab ya, biar sama-sama belajar. Jawabannya D, Kak. Ya, jawabannya D. Ya, sebenarnya jawabannya sudah cukup jelas ya. Di situ kalimat pertama adalah Allah. Jadi jawaban yang tidak ada kata Allahnya sudah dicoret saja. A, B, E itu sudah jelas salah. Jadi pilihannya hanya C dan D. Kemudian Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra. Al-bahra itu artinya kan laut. Jadi jawaban yang ada unsur Allah dan laut itu jadi jawaban yang benar. Jawabannya yang benar adalah yang D. Cara gampangnya begitu. Kalau mungkin teman-teman ingin belajar bahasa Arab lebih dalam, ya lebih enak. Tapi karena ini mungkin sudah mepet ya waktunya untuk MPTKIN, saya hanya memberikan cara-cara cepat untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena memang Al-Quran hadis, soalnya pasti ada Al-Quran dan hadisnya.
Mungkin Al-Quran hadis, soalnya itu berupa perhitungan matematika. Baik, mungkin ini soal-soal yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Dengan e-book ini, kamu juga bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan dapatkan e-book eksklusif masuk PTKIN 2025 sekarang juga. Kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa hubungi kami secara langsung. Jadi, jangan sampai kehabisan.